Aisyah mengatakan hadirin sekalian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, sedangkan di sana wanita, seluruh wanita dibangkitkan pada hari itu, dan semua ada laki-laki, dan laki-laki dibangkitkan pada saat itu. Seluruh laki-laki ada pada hari itu, seluruh wanita ada pada hari itu, seluruh wanita tercantik dari setiap abad, dari setiap negara, dari setiap negeri ada pada saat itu. Semua laki-laki tertampan, teratletis dari setiap generasi, abad, tempat dan waktu ada pada saat itu, dan semua tidak berbusana, semua tidak memakai baju. Bukankah nanti akan timbul kehebohan, laki-laki akan melihat wanita dan wanita akan melihat laki-laki, atau sebaliknya, dan atau sesamanya ketika ada masalah di saat di dunia? Bukankah mereka akan saling melihat dan timbul kehebohan? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan yang sangat logis. Kita dibangkitkan tanpa pakai alas kaki, tanpa pakai baju sehelai benang pun juga. Gimana ya Rasulullah? Nanti orang lihat saya. Tidak ada hijab pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Sangat logis, menggunakan logika dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kondisi hari itu sangat mencekam, dan lebih mencekam daripada hanya sebatas seseorang tertarik melihat orang lain. Saking mencekamnya hari itu, seseorang tidak tertarik melihat wanita secantik apapun yang ada di hadapannya dalam kondisi naked. La haula wala quwata illa billah. Saking mencekamnya hari itu, wanita tidak tertarik melihat laki-laki di hadapannya, setampan apapun dia, seganteng apapun dia, seatletis apapun dia, dalam kondisi naked, dalam kondisi tidak pakai busana apapun. Ini berbeda. Ini bukan dunia, ini bukan ruang kerja kita, ini bukan rumah kita, yang ketika tidak ada siapapun kita bisa browsing lalu kita ingin melihat gambar-gambar seperti itu. Ini depan mata, tanpa ada effort, tanpa ada usaha. Wanita-wanita cantik ada di hadapan dalam kondisi tidak memakai apapun, dan laki-laki tampan ada di hadapan wanita-wanita tanpa memakai busana apapun, dan tidak ada yang tertarik untuk melihat satu dengan yang lain. Dalam riwayat nafsi, yang penting diri saya selamat. Hadirin pernah mengalami hal seperti itu? Hari kiamat adalah hari yang paling mengerikan, hari di mana seseorang tidak peduli dengan orang tuanya, hari di mana setiap orang tua tidak peduli dengan anaknya. Allah berfirman dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nu yughnihi. Pada hari di mana seseorang akan menghindar, melarikan diri dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa hadir? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Siapa yang meragukan panasnya api dunia? Salah satu luka yang paling menyiksa manusia di dunia adalah luka bakar, hadirin. Luka bakar berat, hadirin. Dan mungkin sebagian jemaah pernah merasakan itu, dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi yang pernah merasakannya dan menggugurkan segala khilaf. Itu luka yang menyakitkan, namun kebakaran di beberapa tempat tidak bisa menghentikan seorang ayah dan seorang ibu untuk kembali masuk ke rumah yang terbakar tersebut untuk menyelamatkan anak yang masih ada di dalam. Orang tua sudah selamat di luar, tapi ternyata mereka sadar bahwa anaknya masih ada di dalam, bayinya masih ada di dalam, dan rumah itu sudah penuh dengan asap dan kobaran api. Kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang persentase selamatnya hanya beberapa persen saja. Dan dia bukan hanya akan mati di sana, tapi dia akan terbakar dan terpanggang di dalamnya kalau dia nekat untuk masuk menyelamatkan anaknya. Anaknya belum tentu bisa diselamatkan, dan dia pun kemungkinan besar akan jadi korban. Namun tetap tidak bisa menghentikan insting seorang ayah dan seorang ibu untuk tetap masuk ke dalam rumah tersebut. Musibah dunia, hadirin. Insting masih bermain, fitrah masih ada rasa tega, masih ada sikap lebih baik saya dibanding anak saya yang mati, lebih baik saya dibanding anak saya yang menderita. Ada seorang ayah berbicara langsung dengan saya ketika anaknya terkena kanker stadium terminal, dan dia mengatakan dengan wajah yang tulus dan mata yang berkaca-kaca, Ustadz, lebih baik saya yang menderita penyakit itu daripada anak saya. Padahal hadirin tahu bagaimana sakitnya sakit kanker tersebut.